إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Ketakwaan yang benar-benar takwa. Ketakwaan yang mampu membuat diri kita melaksanakan semua perintah Allah SWT. Dan ketakwaan yang mampu membuat diri kita menjauhi semua larangan Allah SWT. Hanya dengan ketakwaan semacam inilah kita dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Beberapa saat yang lalu terjadi polemik terkait dengan peraturan presiden tentang investasi miras. Tapi alhamdulillah lampiran dari peraturan tersebut yang membolehkan investasi luar negeri terkait dengan miras di 4 provinsi sudah dicabut. Tapi ada suatu fenomena yang perlu menjadi perenungan bagi kita semua, yang tidak hanya terkait dengan masalah miras tadi, tapi juga terkait dengan banyak hal sebelumnya, yaitu bagaimana respon umat Islam, respon tokoh-tokohnya, ormas-ormasnya, organisasinya terkait dengan ketika ada aturan yang bertentangan dengan aturan dari Allah SWT. Kita bisa melihat selain terkait dengan miras, ketika ada isu yang terkait dengan makanan, misalnya tentang lemak babi beberapa saat yang lalu yang sudah cukup lama, ataupun yang terkait dengan urusan-urusan ibadah, respon umat Islam demikian cepatnya. Demikian juga tokoh-tokohnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ketika itu tidak terkait dengan urusan makanan ataupun minuman, tidak terkait dengan urusan pakaian, tidak terkait dengan urusan akhlak, tidak terkait dengan urusan ibadah, responnya sedikit, tidak begitu banyak. Sebagai contoh, mengapa terkait dengan investasi luar negeri miras banyak yang mengingatkan, banyak yang merespon, tapi investasi luar negeri yang lainnya tidak banyak yang mengingatkan. Investasi luar negeri misalnya terkait dengan sumber daya alam. Dalam Islam, dalam hadis Rasulullah SAW terdapat sebuah hadis, An-nasu syuraka'u fis salas bil ma' wal kala' wan nar wa samanuhu haramun. Dalam hadis yang lainnya, al-muslimuna syuraka'u fis salas bil ma' wal kala' wan nar. Bahwasanya manusia ataupun kaum muslimin itu berserikat, memiliki bersama 3 hal, yaitu memiliki bersama air, ladang pembalaan, dan api. Dan harga ketiganya haram. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan umum, terkait dengan kebutuhan masyarakat, misalnya akan energi, ini tidak boleh diambil keuntungannya, yang berarti itu harus dikelola oleh negara. Tidak boleh diserahkan pada investor asing
swasta maupun bukan. Jadi harus dikelola oleh negara, baik itu tidak boleh oleh swasta asing maupun swasta dan negeri. Tapi terkait dengan investasi ini tidak banyak yang bersuara. Kemudian terkait dengan larangan riba, tidak banyak yang bersuara. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran bahkan. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Mengapa terkait dengan miras kita demikian gigihnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tentang riba agak angin-anginan? Bahkan riba ini sudah terstruktur dari zaman dahulu dengan sistem perbankan yang ribawi sejak zaman awal negeri ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Masih banyak lagi aturan-aturan Allah SWT yang tidak diterapkan. Dan juga masih banyak aturan-aturan yang ada yang diterapkan di negeri ini yang bertentangan dengan aturan dari Allah SWT. Tapi tidak banyak yang mengingatkan. Dan respon umat pun tidak seperti halnya terkait dengan makanan, terkait dengan pakaian, ibadah maupun masalah akhlak. Ini sebenarnya di satu sisi karena memang pengaruh dari pemikiran-pemikiran sekuleris yang mana umat seakan-akan mengira bahwa Islam itu urusannya hanya urusan ibadah, urusan individu, urusan personal saja. Agama hanyalah mengatur urusan individu. Sedangkan urusan masyarakat, urusan negara yang masuk dalam ranah muamalah ini tidak diatur oleh Islam, oleh agama. Dan pemikiran sekuler ini bukan sesuatu yang baru kali ini ada di negeri ini. Sebenarnya sudah lama dan berasal dari negeri barat. Kitalah yang kemudian menerimanya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang sudah seharusnya, padahal bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Allah SWT sebagai sang pencipta Al-Khaliq telah menurunkan Islam ini dengan aturan-aturannya yang sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam mengatur urusan yang mungkin kelihatan kecil bagi kita, urusan masuk kamar mandi. Tapi juga Islam mengatur urusan-urusan yang besar, urusan untuk mengatur negara, aturan-aturan dan hukum perundang-undangan, bahkan juga hubungan luar negeri diatur dalam Islam. Tapi aturan-aturan tersebut jarang disampaikan, jarang dipelajari, jarang dikaji. Dan kita terkondisikan hanya mengkaji urusan-urusan ibadah, makanan, pakaian maupun akhlak. Sampai-sampai misalnya ada pusat kajian tentang halal, makanan halal, mungkin di berbagai perguruan tinggi, termasuk di perguruan tinggi ini. Tapi tidak ada kajian tentang ekonomi yang halal, politik yang halal, politik luar negeri yang halal, tidak ada. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Allah SWT mengingatkan kaum Bani Israel ketika mereka hanya mengambil sebagian dari agamanya dan mengingkari sebagian yang lain. Mungkin kondisi kita umat Islam saat ini seperti itu, hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Padahal ancamannya sangat berat sekali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85, Allah SWT berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian isinya yang lain? Maka tidak ada balasan bagi siapa saja di antara kalian yang berbuat semacam itu, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan di hari akhirat mereka akan dikembalikan pada azab yang sangat berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahmatullah. Karena itu sudah menjadi tugasnya para alim ulama, para ustadz serta orang-orang yang paham untuk menyampaikan Islam apa adanya, agar umat menjadi sadar bahwa Islam ini adalah benar-benar sebagai din, sebagai jalan hidup orang-orang yang beriman. Tidak boleh ada orang yang tidak boleh ada, baik ulama, ustadz ataupun siapa saja yang menyembunyikan kebenaran yang datangnya dari Allah. Allah telah mengancam dengan laknat dari Allah terkait dengan hal ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya pada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua yang melaknat. Karena itu sampaikanlah Islam secara terang-terangan. Fasda' bima tu'maru wa a'rin 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala yang diperintahkan padamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wasabih bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar fa aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.